Divana Ajara, Siti Elin Nuraila. Alhamdulillah hari ini lengkap semuanya ya. Semoga belajar juga lancar dan seru. Nah, tadi pagi ibu sempat ke minimarket terus lihat ini kan ada promo. Nah, di sini tuh ditulis jelas promonya diskon 40%. Siapa yang pernah lihat promo-promo seperti ini? Tapi kalian tahu nggak kalau misal diskon 30% berapa harga yang harus kita bayar, atau mungkin kita membeli sesuatu terus kita jual lagi, itu kita untung atau rugi? Nah, hari ini kita akan belajar tentang hal yang sering kita temui sehari-hari, yaitu diskon, laba, dan rugi. Kita akan belajar gimana sih caranya menghitung potongan harga, kita tahu kita untung atau kita tahu kita rugi kalau mau jual beli. Ini penting banget ya, apalagi kalau kita mau belanja atau bantu orang tua berjualan, atau kita mau menjual lagi barang-barang sendiri gitu. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama, menjelaskan apa itu diskon, laba, dan rugi. Yang kedua, menghitung harga setelah diskon. Yang ketiga, menentukan untung atau rugi dari jual beli. Di sini yang pernah bantu orang jualan atau teman jualan atau kita jual bareng ke teman, ada? Wah, hebat, berarti kalian sudah paham dan bisa praktekkan pelajaran hari ini. Oke, anak-anak, kita mulai dari diskon dulu ya. Kalian paling sering dengar kata ini, diskon itu, tapi tahu nggak sih diskon itu apa sih sebenarnya? Nah, diskon itu potongan harga dari harga awal. Biasanya itu ditulis dalam persen. Jadi jangan mikir diskon itu rumit ya, karena itu mudah banget kok. Misalnya sepatu dengan harga 200.000 dan diskonnya 25%, berapa sih harga diskonnya? Nah, caranya itu tadi yang diketahui apa? Sepatu dengan harga 200.000. Diskonnya tadi berapa? Diskonnya sebesar 25%. Berapa sih harga diskonnya? Yaitu 25% itu 25/100 dikali 200.000, jadi berapa? Jadi 50.000. Ini harga diskonnya ya. Berapa sih harga yang harus kita bayar? Yaitu harga awal dikurangin harga diskonnya tadi. Diskonnya berapa? 50.000. Jadi harga yang harus kita bayar untuk membeli sepatu itu seharga 150.000. Paham sampai di sini? Itu contoh kalau belanja di toko ya. Kalian bisa praktek saat belanja. Nah, siapa di sini juga yang pernah belanja online dan nunggu diskon? Nah, berarti kita sama ya. Tulis di sini. Rumusnya persentase kali harga awal harga setelah diskon harga awal dikurangi diskon. Nah, itu ya. Di sini kita akan membahas tentang diskon dengan rumus persentase kali harga awal. Nah, harga setelah diskon itu yaitu harga awal dikurangi diskon. Ini penting ya, jadi kalian boleh catat untuk menjawab soal nanti. Harga barang 100.000 dan diskonnya 50%, itu berapa harga yang harus dibayar?
saja agar kalian juga sambil istirahat sebentar ya. Tapi tidak lupa untuk memperhatikan videonya. Di situ akan membahas tentang diskon dan pembahasan soal. Simak baik-baik ya. Itu tadi videonya, kalian sudah nyimak ya. Nah, di sini ibu memegang, yang tahu ini tuh informasi diskon dari platform online yaitu Shopee. Nah, di sini dengan jelas ditulis bahwa dia pasti diskon 50%, semua produk diskon mulai dari 50%. Ini adalah bukti nyata diskon di kehidupan sehari-hari ya. Nah, tadi juga kalian sudah menyimak di video bahwa di situ ada perbandingan. Sama nggak sih diskon 50% dengan diskon 20 ditambah 30? Kalian sudah pasti tahu jawabannya karena tadi sudah menyimak video, yaitu berbeda. Misal di Shopee ini ibu akan membeli baju dengan harga 250 dan dia diskon 50%. Berapa sih harga baju yang harus ibu bayar? Ya, menghitungnya dengan cara yang tadi ya. Hasil yang didapatnya tadi itu diskonnya sebesar 125.000. Jadi karena dia 50%, berarti harga yang harus ibu bayar di Shopee untuk check out baju tersebut sebesar Rp125.000. Apa di sini yang bisa bantu ibu? Kalau misalnya ibu beli jaket dengan harga 300.000 dan diskon 10%, berapa sih harga yang harus dibayarnya? Hebat, jadi diskonnya sebesar 30.000 dan harga yang harus dibayarnya sebesar Rp270.000. Sekarang ibu akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu laba dan rugi. Laba itu untung dan rugi itu ya rugi. Kalian pasti sering dengar kata ini kan? Kalau misalnya Elin beli sepatu dengan harga 100.000, terus Elin tidak muat sepatunya dan dia berniat jual ke temannya dengan harga 110.000. Berarti Elin itu untung atau rugi? Nah, kita untung. Nah, di situ Elin mendapat laba sebesar 10.000. Nah, ibu akan hapus dulu ya mengenai diskon dan lanjut. Kita akan menulis mengenai laba dan rugi. Kalian masih semangat belajar? Bagus. Laba itu harga jual dikurangi harga beli dan rugi itu harga beli dikurangi harga jual. Gampang kan rumusnya? Gampang. Nah, kan kalian tadi sudah membantu Elin untuk menjawab bahwa Elin mendapatkan laba sebesar 10.000. Kalian itu sudah pintar ya, tapi kalian harus paham angka itu dari mana sih. Jangan hanya menebak. Nah, sekarang kita akan latihan. Misal Divana membeli buku seharga 40.000. Bukunya seharga 40.000 ya. Nah, dia ingin menjual, tapi dia ingin menjualnya dengan harga 35.000. Kita akan menganalisa ya. Bukunya harga belinya 40.000 dan harga jualnya 35.000. Berarti Divana itu untung atau rugi sih? Nah, betul, rugi ya. Rugi sebesar 5.000. Kenapa sih Divana bisa rugi? Ya, benar, karena harga jualnya jauh lebih murah ya. Bagus, tadi
tadi jawaban dari Dava itu sudah bagus, itu cara berpikir yang benar. Bagus, itu cara berpikir yang benar ya, pakai logika bukan hafalan. Nah, kalau misalnya ada yang bingung, ada yang masih bingung, kita ulangi pelan-pelan ya. Kita jelaskan. Sudah pada paham? Kalau masih banyak yang bingung tentang rugi, kita akan ulang pelan-pelan. Dari semua yang Ibu jelaskan, apa sih prinsip dasarnya? Ada yang tahu nggak? Nah benar, kalau misalnya harga jual lebih mahal tuh dapat untung, dan kalau misalnya harga jual tuh lebih murah ya rugi, dan diskon itu potongan harga. Pintar sekali. Ya, kalian sudah bisa mengambil kesimpulan sendiri, itu artinya kalian paham ya, bukan hafal. Oke anak-anak, tadi kan kalian sudah belajar menghitung diskon ya. Boleh sekarang bantu Ibu untuk menjawab pertanyaan ini. Kalau misalnya Ibu membeli tas dengan harga 200.000 dan diskonnya sebesar 25, berapa sih harga tas yang harus Ibu bayar? Silakan dipikirkan dulu ya, Ibu kasih waktu 30 detik. Kalian bisa bantu jawab duluan. Oh ya, mau jawab? Oke, harga diskonnya itu sebesar 50.000, pinter. Nah, kalau misalnya harga setelah diskonnya berapa sih? Ada yang bisa lanjutkan? Ya, benar. Kan tadi sudah dijawab ya, diskonnya sebesar 50.000. Jadi harga setelah diskonnya itu berapa sih harga tas yang harus dibayarkannya itu? Oh ya benar, harga awal dikurangin harga diskon 200.000 dikurangi 50.000, jadi harga yang harus dibayarkannya betul 150.000 ya. Kalau itu 25%, coba mulai dari 10% dulu. 10% dari 200.000 kan 20.000 ya. Berarti kalau 25% 2 kali 20.000 plus setengahnya lagi. Nah, sekarang misalnya berbeda ya. Misalkan Najmi membeli kaos seharga 70.000 dan dia ingin menjualnya ke temannya itu seharga 80.000. Kira-kira Najmi itu untung atau rugi sih? Ya benar, untung sebesar 10.000. Setuju nggak semuanya? Kalau ada temanmu yang menjual barang rugi terus, menurutmu apa sih yang salah? Coba diskusikan dengan teman sebelahmu. Kalian bisa pakai rumus ini untuk menghitungnya. Kalian bisa pakai rumus ini untuk menghitung ya. Kalau misalnya kurang jelas, kalian bisa tanyakan temanmu. Siapa tahu temanmu juga tahu. Nah, karena ini soal mudah dipahami, Ibu akan beri soal lagi untuk kalian agar benar-benar paham ya. Kalian boleh catat. Soalnya bayangkan kamu membeli 3 barang. Yang pertama kaos harga 80.000 dengan diskon 10%, sepatu 150.000 dengan diskon 15%, dan buku seharga 30.000 dan itu tidak diskon. Berapa harga yang harus dibayarkan oleh kamu? Nah, Ibu akan keliling untuk melihat hasilnya ya. Dan kalau bisa cepat kerjakannya, oke? Ya, lanjutkan. Jangan malas ya untuk menjawab soal. Yang sudah selesai boleh bantu temannya. Oke, jawabannya sudah benar semua ya. Dari tadi kita tuh belajar kalau misalnya harga jual lebih mahal itu untung, kalau misalnya harga jual lebih murah itu rugi, dan diskon itu potongan harga. Apa sih prinsip umum dari semuanya? Betul, itu prinsipnya. Kalian sudah pintar ya, sudah bisa menyimpulkan sendiri. Karena kalian sudah menjawab soal-soal yang Ibu sudah sampaikan, Ibu punya sesuatu. Nah, ini adalah contoh komik digital yang Ibu buat mengenai materi aritmatika sosial ini, yaitu diskon. Di sini Ibu membuat percakapan mengenai diskon di sebuah toko belanja. Di sini ada percakapan 2 orang yang membahas diskon ya. Nah,
Nah, maksud dan tujuan ibu memperlihatkan ini adalah, kalian tahu nggak apa? Ya, kalian ibu akan tugaskan untuk membuat seperti ini mengenai materi yang sudah kita bahas tadi, yaitu diskon dan laba dan juga rugi. Kalian pasti bertanya-tanya bagaimana sih cara membuat komik ini? Nah, ibu akan share tutorialnya dan kalian juga bisa mengikuti atau bahkan lebih kreatif membuatnya. Kenapa kita belajar diskon dengan cara seperti ini? Karena diskon itu ada di kehidupan sehari-hari dan kalian juga bisa temukan saat berbelanja. Jadi kita juga bisa buat pembelajaran ini menjadi asik karena kita membuatnya ke dalam bentuk komik ini ya. Ini buat tugas di rumah ya. Nanti kalau untuk hasilnya kalian bisa saling memberitahu satu sama lain dengan temannya hasilnya. Kalian juga akan membantu teman-teman kalian saat melihatnya karena itu bentuk nyata contoh percakapan sehari-hari tentang diskon. Jadi inti dari pelajaran hari ini adalah bagaimana sih caranya kita menghitung diskon, kita menghitung laba dan juga rugi ya. Misalnya kalau barang harga 200.000 dan diskonnya 20.000, harga setelah diskonnya menjadi 80.000. Ingat rumusnya ya, yang tadi harga awal dikurangin harga diskon. Sudah jelas kan? Ada yang masih bingung nggak? Jangan khawatir kalau misalnya masih bingung, kalian bisa bertanya ke ibu. Apakah ada yang bisa memberikan contoh lain tentang diskon dalam kehidupan sehari-hari kalian? Coba ceritakan ke ibu sekarang. Oh keren, kalian sudah sangat memahami tentang diskon ya. Tugas membuat komik ini juga bukan cuma agar kalian lebih bisa memahami, tapi ini merupakan cara belajar matematika menjadi lebih seru dan menyenangkan. Jangan lupa buat dengan semenarik mungkin ya. Sebelum selesai, yuk refleksikan sebelum pelajaran selesai, yuk refleksikan sedikit apa sih hal yang paling menyenangkan dalam pembelajaran hari ini. Apakah kalian merasa lebih mudah memahami mengenai diskon? Menurut kalian, apakah tugas membuat komik yang ibu berikan tadi itu menyenangkan? Sebagai tindak lanjut, tugas membuat komik itu dilakukan di rumah dan dikumpulkan minggu depan ya di pertemuan selanjutnya. Kalian buat semenarik mungkin dengan kreativitas yang kalian tuangkan ke dalam tugas ini. Kalau ada yang kesulitan boleh bertanya kepada ibu. Semangat ya, komiknya harus kreatif dan juga menyenangkan. Semangat ya, komiknya harus kreatif dan juga menyenangkan. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Itu saja dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.